Welcome, selamat datang di Off The Record, yaitu podcast dari hostnya Popo on the Radio, yaitu saya sendiri, Popo Kusen. Dan kita semua tahu ya kalau memang di hidup ini tuh kita tuh butuh olahraga ya kan. Tapi sebenarnya olahraga apa sih yang paling bagus gitu, olahraga yang paling baik buat kesehatan itu apa? Ya ini maksud gue olahraga yang paling baik buat tubuh ya, bukan olahraga yang paling fun, olahraga yang paling seru. Maybe lu punya favorit lu sendiri kayak suka basket. Okay, clear. All right, I'm clear. My turn. Yeah, I'll bet my alleged son he won't make this. Janky Moon finally making a move, and it is worth the wait. All day long. Atau suka lari, atau suka sepak bola. Cuman kadang nanti pokoknya kita akan bahas dengan detail. Kayak kalau gue sih dulu olahraganya basket sebenarnya. Gue basket dari umur 9, kelas 3 SD, umur berapa sih itu? 10. Enggak 10 ya, 8, umur 8. Gue basket, terus sekarang makin tua, makin kerja juga susah ya. Kalau basket tuh kadang nyari orang 10. Ya I mean lu bisa sih datang ke komunitas basket gitu. Cuman kan kadang pengen main basket sama teman-teman yang kenal aja ya. Dan nyari 10 orang tuh susah. Akhirnya gue berubah jadi lari, karena lari kan gak butuh banyak orang kan. Gue sendirian aja tetap bisa olahraga, gak tergantung sama orang lain. Tapi sejak COVID, pandemi, gak ada lomba lari, gue juga menurun lagi semangatnya. Jadi gak lari juga. Jadi sekarang olahraga gue adalah olahraga simple yang bisa kamu lakukan sendiri juga, mau di kantor, mau di rumah, mau di kelas, mau di sekolah. Well, sekarang lagi nggak sekolah sih, gara-gara pandemi juga ya. Tapi pokoknya bisa dilakukan di mana aja, nanti gue akan kasih tahu. Jadi ikutin terus. Jadi intinya hari ini kita akan ngebahas olahraga apa yang paling bagus dan gimana caranya ngelakuin olahraga. Pokoknya seperti biasa, jawaban dari pertanyaan ini gue cari dari internet, gue kumpulin semuanya. Jadi gue yang ngumpulin aja, gak usah elu. Gue kumpulin semuanya dari internet. Gue kumpulin jawaban dari profesor-profesor, dari dosen-dosen di universitas kenamaan macam-macam. Tapi nantilah pokoknya kita bahas itu. Tapi sebelumnya ya subscribe dulu di bawah. Klik tuh tombol loncengnya, klik tuh tulisan subscribe-nya, biar kalau ada episode baru dari Off The Record lu gak ketinggalan. Oke, jadi yang pertama setelah gue lihat di internet ya, di Kementerian Kesehatan, ternyata lu tau gak sih kalau ternyata Kementerian Kesehatan kita tuh ada pedoman cara berolahraga loh. Cuma kayak postingan Instagram gitu doang sih. Dan seperti biasa kebiasaan Indonesia kan pakai singkatan-singkatan ya. Jadi pedomannya itu prinsip olahraga BBTT, baik, benar, terukur, dan teratur. So katanya kita sebaiknya berolahraga minimal 3 kali seminggu, dan masing-masing atau tiap olahraga itu juga minimal 30 menit atau setengah jam, ditambah dengan pemanasan 5-10 menit dan pendinginan 5 menit. Jadi ini adalah sebuah pedoman olahraga yang sebenarnya sangat-sangat general, sangat-sangat basic, dan kayak kurang detail gak sih? Makanya sebagai orang yang proaktif, gue mencarikan juga pedoman olahraga yang lebih detail yang gue ambil dari Departemen Kesehatannya Amerika Serikat sih. Kenapa Departemen Kesehatan Amerika Serikat? Ya karena gue ngerasa ini lebih detail aja sih. Bukan berarti yang punyanya Indonesia juga jelek. Cuma mungkin kurang detail aja, kurang fokus. Dan yang dari Amerika lumayan panjang nih. Jadi gue bacain ya. Di Amerika, setiap orang berumur di atas 18 tahun itu ternyata harus berolahraga seminggu minimal 150 menit atau 2,5 jam dengan intensitas sedang, atau 75 menit atau 1 jam 15 menit dengan intensitas yang tinggi. Dan itu masih ditambah dengan 2 kali lagi dalam seminggu latihan kekuatan. Jadi latihan kekuatan itu kayak
angkat beban, atau push up, atau sit up. Ya pokoknya yang biasa dilakukan di gym itu termasuk latihan kekuatan sih. So itu lebih detail kan yang punyanya Amerika Serikat. Jadi mulai sekarang yang akan kita omongin adalah versi penjelasannya dari Departemen Kesehatannya Amerika Serikat. Kalau yang di Indo ya gitulah, setengah jam 3 kali seminggu, dikasih pemanasan 5-10 menit sama pendinginan 5 menit tuh kan, gampang kan, olahraganya nggak ditulisin apa. Nah kalau kita lihat dari dua guideline ini, baik dari yang Departemen Kesehatan Indonesia sama yang dari punyanya Amerika Serikat, maka sebenarnya untuk kesehatan tubuh kita, mereka itu tidak terlalu mempermasalahkan jenis olahraganya apa, ya nggak sih? Yang penting gerak. Nah kalau dilihat yang dari Amerika, yang penting ada kombinasi antara olahraga kardiovaskular atau yang sering anak gym ngomong kardio, kayak lari gitu-gitu, dan dengan latihan kekuatan atau strength training atau ya itu tadi push up, sit up dan sebagainya itu. Nah tapi yang bikin bingung adalah kata-kata intensitas sedang dan intensitas tinggi di situ kan. Nah jadinya gue udah mencari tahu juga yang dimaksud dengan intensitas sedang itu apa, yang dimaksud dengan intensitas tinggi itu apa. I mean ya gue tahu sih, bisa ngira-ngira sih, kayak kalau lu tinju 12 ronde itu udah intensitas tinggi lah ya. Atau kalau lu basket 4 quarter penuh atau 2 jam basket, itu intensitas tinggi. Tapi gimana kalau dengan cuman jogging aja po, kalau misalnya kita pengen lari, nah gimana caranya kita tahu larinya kita ini termasuk intensitas tinggi atau termasuk intensitas sedang? Karena kan kayak di prinsipnya tadi Departemen Kesehatan Indo kan lu mesti terukur gitu, lu mesti tahu ini intensitas sedang atau tinggi dan sebagainya. Nah salah satu cara yang dulu pelatih lari gue kasih tahu ke gue caranya gimana, Cie Popo pakai pelatih lari, ya dong. Dulu waktu masih semangat. Nah salah satu caranya adalah dengan menggunakan tes singing test atau talking test atau tes berbicara. Jadi pada waktu lu berolahraga, entah itu lari atau apa, ketika lu bisa ngomong satu kalimat atau lu bisa nyanyi satu bait, itu berarti lu intensitas sedang. Jadi lu nggak bisa nyanyi satu lagu full, tapi lu bisa nyanyi satu bait lah. Lu nggak bisa ngomong nyerocos sepanjang olahraga, tapi lu kalau berkata-kata atau ngobrol kalimatnya 1-2 kalimat gitu masih bisa lah. Nah itu adalah intensitas sedang. Sementara kalau intensitas tinggi, ya berarti kita nggak bisa nyanyi mungkin cuman ngobrol, mungkin cuman sepatah 2 patah kata, pokoknya intinya kita udah malas lah kalau disuruh ngomong. Sementara kalau intensitas tinggi ya kita malas untuk nyanyi. Bisa sih nyanyi tapi mungkin cuman beberapa kata, atau kalau lagi ngobrol juga cuma bisa sepatah-patah kata aja, kayak cuman bilang iya atau enggak atau males. Nah itu adalah intensitas tinggi. Oke, jadi itu ya dari segi intensitasnya. Intensitas sedang tuh kayak apa, intensitas tinggi itu kayak apa. Pokoknya kalau lu masih bisa nyanyi, masih bisa ngobrol dikit-dikit, ya itu sedang lah. Tapi kalau lu tinggi itu udah nggak bisa nyanyi, udah malas ngomong, pokoknya itu deh. Jadi itu dihitung sendiri ya. Pokoknya kalau lu intensitas tinggi 75 menit, kalau intensitas sedang 150 menit dalam seminggu. Jadi bukan berarti lu harus 2,5 jam nonstop olahraga gitu. Walau nggak apa-apa juga, tapi kan level semua orang fitness levelnya beda-beda ya. Nah setelah itu kan ada 2 tipe tuh, cardio atau strength training. Nah cardio yang ini sebenarnya yang paling bagus apa po? Ada yang bilang paling bagus lari. Terus ada yang bilang sebenarnya ya po, kalau lu olahraganya sepedaan itu lebih banyak bakar kalori lo daripada lari. Atau ada yang bilang kalau lu angkat beban itu lebih banyak bakar kalori lo karena seharian penuh. Nah sebenarnya di sini gue mau ngasih tahu, kalau angkat beban ya udah di strength training aja, latihan kekuatannya aja. Tapi kalau untuk kardio sebenarnya terserah kita, men, mau apa. Lu mau lari silakan, lu mau renang bisa,
sepedaan bisa. ギアを2枚上げた。加速。あの短い時間でダンシングを覚えたのか。こいつ。 Sepak bola sama basket juga sebenarnya dihitung kardio kan, soalnya kita lari-lari dan seluruh tubuh kita bergerak. Yang paling penting sebenarnya di kardio itu adalah tubuh lu bergerak, dan lu harus memastikan kalau lu juga melakukan atau memilih olahraga yang lu pengen lakukan, dan lu akan rajin melakukannya, dan lu gak akan jenuh atau bosen atau jadi males buat ngelakuin itu. Bahkan ya kalau lu sukanya hiking, naik gunung gitu, ya itu juga bisa dianggap sebagai sebuah olahraga kardio. So, jawaban dari pertanyaan tadi, olahraga apa sebenarnya yang paling bagus? Hampir semua dosen dan profesor-profesor yang gue cari, itu kalimat kesimpulannya sama, men. Intinya adalah, olahraga yang paling bagus adalah olahraga yang kita lakukan. Jadi gak penting olahraganya apa, yang penting kita disiplin ngelakuinnya, dibikin teratur supaya menjadi gaya hidup, dan itu akan membuat kita jadi terjaga kesehatannya. Karena kita nggak akan jadi atlet profesional juga kan sebenarnya, kecuali kalau lo yang nonton ini dari kecil udah jago olahraga gitu ya, lo cita-cita jadi atlet nggak apa-apa. Tapi kan sebagian di antara kita, sebagian besar enggak lah, cita-cita kita cuma hidup sehat aja kan. Jadi yang penting itu lakukan yang mungkin lo suka dan lo siap ngelakuinnya secara teratur. Dan bonus buat kamu yang udah nonton ini dari awal sampai akhir, gue akan ngasih tips 1 contoh jenis olahraga yang bisa lo lakuin dimanapun, dimana saja, baik itu di kantor atau di rumah atau di mana. Ini sebagai apa ya? Pemulai lah. Mungkin kalau kamu tadinya orang yang nggak pernah olahraga sama sekali, nah gerakan ini bisa dicoba, yaitu gerakan duduk berdiri aja. Jadi lo dari duduk gini, terus lo berdiri, terus lo duduk lagi, terus lo berdiri, terus lo duduk lagi. Ya sehari beberapa set, mungkin 40 kali. Tapi dipecah jadi 4 kali kan ya, 10 kali, 10 kali, 10 kali, 10 kali. Terus nanti kalau udah enteng, udah berasa enteng, ya lu tambahin beban di atas pangkuan kamu, atau lu bisa juga jadi cuman 1 kaki doang yang berdiri duduknya, ganti-gantian, atau sambil kakinya diangkat ke kaki yang satunya. Pokoknya banyak variasi kok buat gerakan ini. Nah nanti dari situ baru kalau lu udah ngerasain enaknya olahraga, badan lebih fit, lu bisa mencoba jenis olahraga yang lain. Kebetulan kan ini akhir tahun, lu mulai gitu aja sampai nanti Desember selesai, dan nanti resolusi tahun barunya lu mencoba olahraga yang lebih aktif lagi kayak gitu. Oke? So itu dia untuk Off the Record hari ini. Silahkan klik like kalau lu menganggap ini oke. Bisa komen juga di bawah kalau ada kritik, saran, masukan, ada usul dan sebagainya. Jangan lupa juga subscribe di bawah please untuk membantu saya. Jadi sekalian membantu kamu juga supaya kalau ada episode yang baru lo bisa langsung di notify. Oke? And tentu aja dengerin juga acara radio gue ya, Popo on the Radio, yang bisa kamu cek kapan dan sebagainya di Instagram @popoonradio. Thank you so much. I'll see you when I see you.